Dia bergerak mundur. Orang yang bergerak mundur bukanlah Xiao Chen, tetapi Mu Yunzu. Menentukan pemenang dalam satu gerakan. Jika Xiao Chen dapat menerima satu gerakan dari Mu Yunzu dan tidak bergerak mundur, dia akan menang. Namun, tidak ada yang menduga bahwa dia akan menggunakan serangan sebagai pertahanan. Dia telah mengaktifkan alloy battle armor dan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya dan menggunakan gerakan terkuat dari Supreme Dragon Fist dengan Martial dan Soul as One. Tidak disangka bahwa dia berhasil memaksa mundur Mu Yunzu sebagai gantinya. Ini, Mu Yunzu benar-benar dipaksa mundur. Mu Yunzu memucat di Comprehension Platform. Dia telah memperhitungkan segalanya, bahkan ledakan mengerikan dari Supreme Dragon Fist. Namun, dia tidak dapat mengantisipasi bahwa Xiao Chen memahami misteri Martial dan Soul as One, dengan sempurna menggabungkan keinginan jiwanya dan Martial Dao. Martial Dao sangat halus. Hanya seorang kultivator dengan kultivasi kondisi mental yang sangat tinggi dan pemahaman yang jelas tentang hati mereka sendiri yang dapat merasakannya. Banyak orang mengolah Martial Dao sepanjang hidup mereka tetapi hanya tahu bagaimana untuk tumbuh lebih kuat terus-menerus. Bahkan di ranjang kematian mereka masih tidak bisa merasakan kehendak Martial Dao. Mampu merasakan kehendak Martial Dao seseorang sudah sangat langka. Mampu menggabungkan kehendak Martial Dao seseorang dengan kehendak jiwa seseorang dengan sempurna akan membuat siapapun iri. Wosh! Cahaya keemasan mengalir di mata Xiao Chen saat dia menyerap serangan balik. Sudut bibirnya berkedut dengan jejak tekad. Sejujurnya, luka Xiao Chen lebih parah daripada Mu Yunzu. Begitulah teknik ofensif. Tidak peduli seberapa banyak kerusakan yang diterima, aura seseorang akan selalu melampaui lawannya. Seseorang mungkin menimbulkan 1000 kerusakan pada lawan tetapi mengalami 800 kerusakan pada dirinya sendiri. Dalam ranah yang sama, seseorang tidak akan tertandingi. Jika kultivasi pihak lain jauh lebih kuat, seseorang mungkin tidak bertahan sampai akhir sampai lawannya mati. Mu Yunzu, pemenangnya sudah jelas. Kamu bisa berguling sekarang. Ao Jiao datang, tersenyum dengan matanya sedikit menyipit seperti bulan sabit. Wajah mudanya tampak nakal. Mu Yunzu menggertakkan giginya dan menunjukkan ekspresi tidak yakin. Berguling di depan semua orang akan menjadi penghinaan besar. Bagaimana mungkin dia, Mu Yunzu, melakukan sesuatu yang memalukan? Namun, Mu Yunzu adalah orang yang pertama kali menaikkan taruhan ini. Jika dia tidak melakukannya, tidak ada yang akan mempercayainya lagi. Dia tidak akan memiliki cara untuk bergaul di dunia dewa palsu lagi. Kakak senior, aku akan berguling atas namamu. Sebelum Mu Yunzu bisa setuju, Hong Tao mulai berguling di tanah, menuju 100.000 anak tangga. Kembalilah, Mu Yunzu berteriak dan menarik Hong Tao kembali. Dia berkata dengan cemberut, aku akan berguling sendiri. Setelah itu, Mu Yunzu menatap Xiao Chen dengan dingin dan berkata, hari ini, kau membuatku berguling dari 100.000 anak tangga ini. Lain kali, aku, Mu Yunzu, akan membuatmu memanjat 100.000 anak tangga ini dengan berlutut. Xiao Chen tidak bisa terus menonton sementara Mu Yunzu memasang ekspresi yang salah dan kesal, tampak sangat bertekad untuk berhasil. Dia berkata dengan acuh tak acuh, menarik. Kau berbicara hal yang berbeda sebelum dan sesudah, melontarkan segala macam prinsip. Kau bahkan bisa marah dengan gertakan gigi saat kau mengakui kekalahan yang kau mulai. Siapa yang meremehkanku karena kultivasiku yang rendah, mencoba menghasutku untuk bertaruh untuk memberiku pelajaran. Bukankah kau, Mu Yunzu? Siapa orang yang memonopoli platform pemahaman dan berperilaku menindas? Seseorang baru saja datang untuk melihat, dan kau menyerang untuk memberi orang itu pelajaran. Sekarang, kau jatuh ke dalam perangkap yang kau gali, namun kau masih ingin membalikkan keadaan dan membalas dendam padaku. Mu Yunzu, jika itu semua yang kau mampu, cepat enyahlah. Apakah kau tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Kau, Xiao Chen menceramahi Mu Yunzu sampai-sampai Mu Yunzu merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ia menjadi sangat marah karena sangat frustrasi. Kau tidak yakin akan hal itu? Apakah kau merasa bahwa aku hanya menang karena Martial dan Soul as One? Nah, satu-satunya hal yang kau miliki atasku adalah kau datang ke dunia dewa palsu beberapa tahun sebelum aku. Jika aku punya waktu setengah tahun di sini, aku bisa mengalahkanmu dalam konfrontasi langsung.
Xiao Chen merasa bahwa ia tidak akan memiliki masalah mengalahkan orang yang berpikiran sempit seperti itu. Jika Mu Yunzu tidak mengatakan apa-apa dan pergi sekarang, Xiao Chen akan memiliki pendapat yang lebih baik tentangnya. Ia membuat catatan mental untuk berhati-hati terhadap orang ini di masa depan. Sekarang, Mu Yunzu bersikap angkuh, tampak seperti ia tidak mampu untuk kalah. Di mana keluasan hatinya? Bagus, aku, Mu Yunzu, akan memberimu waktu setengah tahun. Setengah tahun kemudian, aku akan menghapus rasa malu dari kekalahan hari ini. Dong, merasa sangat dirugikan dan cemberut, Mu Yunzu mulai berguling tanpa mengatakan apa-apa lagi. Kakak senior, orang-orang tanah suci surga yang mendalam segera merasa terkejut dan bingung. Mereka memandang Xiao Chen dan berkata, kamu adalah daging mati. Gadismu memiliki kurang dari setengah tahun di dunia dewa palsu yang tersisa. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Orang-orang ini memelototi Xiao Chen, lalu mengejar Mu Yunzu dengan tergesa-gesa. Xiao Chen merasa sedikit terkejut mendengarnya. Dia memandang Ao Jiao dan bertanya, kamu akan pergi setengah tahun kemudian. Apakah itu setengah tahun di dunia luar atau setengah tahun di dunia dewa palsu? Setengah tahun di dunia dewa palsu. Selama seseorang memenuhi persyaratan, anggota faksi super lainnya dapat memasuki dunia dewa palsu. Mereka memiliki banyak slot, tidak seperti aliansi surgawi, yang menghabiskan slotnya selama 500 tahun sekaligus. Melihat waktu, aku sudah lama di sini, Ao Jiao menjelaskan kepada Xiao Chen sambil tersenyum. Setelah bertemu satu sama lain setelah banyak kesulitan, Xiao Chen, sayangnya, hanya punya waktu setengah tahun dengan Ao Jiao. Hehe, tidak perlu bersedih. Setelah kau keluar, kau bisa datang ke Kekaisaran Gagak Emas untuk mencariku kapan saja. Aku hanya perlu menunggumu selama 1 tahun. Oh, benar, Liu Ruyue juga datang ke dunia dewa palsu. Namun, dia sepertinya tidak mengingat apapun. Dia bahkan tidak memiliki kesan tentangku, kata Ao Jiao dengan mata terbelalak, merasa itu agak aneh. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Tanpa diduga, Liu Ruyue juga berada di dunia dewa palsu. Namun, ini tidak mengejutkan ketika dia memikirkannya. Istana Dewa Bela Diri mendukung 8 kerajaan besar. Jika tidak terjadi apa-apa, Xiao Chen juga akan bergabung dengan Istana Dewa Bela Diri. Dia mungkin akan memasuki dunia dewa palsu menggunakan slot Istana Dewa Bela Diri, jadi tidak aneh jika Liu Ruyue datang ke sini. Ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa begitu tenang ketika mendengar bahwa Liu Ruyue ada di sini? Ao Jiao bertanya sambil tersenyum saat dia berkedip. Xiao Chen memulihkan akal sehatnya. Dia berkata dengan agak sedih, aku sudah melihatnya. Raja Naga Putih menyegel ingatannya, jadi dia juga tidak memiliki banyak kesan tentangku. Aku juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku hanya bisa membantunya memulihkan ingatannya setelah tumbuh lebih kuat. Betapa konyolnya, dengarkan aku, dia masih lajang. Siapa yang tahu berapa banyak pengejar yang telah dia tolak? Bagaimana dia bisa dengan mudah melupakan puncak King Yun? Dia jelas tidak melupakan perasaannya saat itu. Apakah kamu tidak akan mencoba mengejarnya lagi? Sekarang, dia masih lajang. Namun, bagaimana jika, kemungkinan kecil, tetapi bagaimana jika, seseorang berhasil mengejarnya sebelum dia memulihkan ingatannya? Kamu tidak akan bisa menangis jika kamu mau. Ao Jiao mengkritik Xiao Chen, membuatnya merasa agak tidak bisa berkata-kata. Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Namun, dia memang tidak begitu pandai dalam hal ini. Mari kita lakukan semuanya dengan perlahan terlebih dahulu. Karena tidak ada seorang pun di platform pemahaman, aku akan berusaha memahami untuk saat ini. Xiao Chen tidak punya ide bagus saat ini. Dia hanya bisa mengingatnya dan menyelesaikan apa yang ada di tangannya. Setelah Xiao Chen duduk bersila di atas sajadah dewa sejati, Ao Jiao mendesah tak berdaya. Ketika dia melihat Little Yellow Feather terbang, dia tersenyum senang. Dasar idiot, dia masih konyol seperti sebelumnya. Little Yellow Feather, bagaimana menurutmu? Xiao Chen memang idiot, orang bodoh yang konyol dan tolol. Namun, dia tetaplah dirinya sendiri, guru murahan yang membuat Ao Jiao khawatir tak berdaya dan merasakan hatinya hancur. Si bulu kuning kecil membalas dengan nada menghina, suaranya terngiang di benak Ao Jiao, bodoh pasti. Bodoh, belum tentu begitu.
Jika adik laki-laki kecil ini tidak membantu apiku saat itu, siapa yang tahu kapan orang bodoh itu akan melakukannya padamu. Untungnya, dia akhirnya bergerak. Dia tidak bodoh tanpa harapan. Ao Jiao langsung sedikit tersipu setelah mendengar itu. Dia berkata dengan malu, kau, teruslah bicara omong kosong, dan aku akan menghajarmu. Hahaha, aku tidak bicara omong kosong, hanya fakta. Haha. Gadis muda itu dan si gagak emas saling menggoda dengan riang. Setelah beberapa saat, dia meraih si bulu kuning kecil dan berkata sambil tersenyum, baiklah, sudah cukup. Jangan membuat keributan lagi. Xiao Chen mengerti. Baiklah, aku akan berhenti membuat keributan. Ga, 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 ga. Tepat pada saat ini, teriakan aneh terdengar. Cahaya merah menyala pada Xiao Chen. Burung nasar darah iblis muncul, dan matanya memerah. Kemudian, ia dengan gembira terbang menuju gagak emas, mengeluarkan teriakan aneh. Ao Jiao sedikit mengernyit. Ini seharusnya hewan peliharaan iblis Xiao Chen. Namun, mengapa ia merasa sedikit bodoh? Gagak emas. Gagak emas. Burung nasar darah iblis adalah binatang bermutasi yang memiliki jejak garis keturunan binatang suci. Ia segera merasakan kekuatan ilahi murni yang datang dari gagak emas dan menjadi sangat bersemangat. Ini seperti bagaimana manusia mungkin bereaksi saat melihat berhala yang mereka sembah untuk waktu yang lama. Siapa kamu, kakak? Aku adalah burung nasar darah iblis. Pada tanggapan gagak emas, kegembiraan burung nasar darah iblis segera menjadi lebih kuat. Itu tidak benar. Aku harus memanggilmu Raja Burung, Raja Agung Bulu Emas. Aku akan bergaul denganmu. Ketika dia duduk, seakan-akan lautan terwujud dari dao dan menyapu semua pikirannya yang lain. Xiao Chen membuka mata hatinya dan mengamati semuanya. Ini adalah tanda-tanda dao yang diwujudkan oleh berbagai ahli senior, menunjukkan berbagai fenomena dan dunia misterius. Catatan TL, mata hati kemungkinan mengacu pada melihat dengan pikiran. Ribuan dao tampak sangat rumit. Xiao Chen dengan tenang mencari dao di dunia ini, mewujudkan teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya di alam fana. Pada saat itu, banyak fenomena misterius menghilang. Hanya fenomena misterius alam fana, yang diwujudkan Xiao Chen, yang tetap berada di atas laut. Dengan laut dao besar yang memelihara Xiao Chen, dia dapat mewujudkan berbagai pikirannya hingga batasnya. Ini adalah keajaiban yang sangat mendalam dan menginspirasi. Xiao Chen tenggelam, melupakan segalanya. Segera, dia berubah menjadi Buddha Agung tanpa ekspresi saat dia melihat sekeliling. Siapa yang ada di alam fana? Buddha ada di alam fana. Xiao Chen menggunakan simbol Buddha swastika untuk memanggil seorang Buddha pembunuh tertinggi untuk turun ke dunia. Dia menggunakan kekuatan Buddha untuk mengguncang dunia, menekan segalanya. Segera, niat membunuh berkumpul di sekitarnya, menyatu pada swastika di dahi Xiao Chen. Siapa yang ada di alam fana? Aku ada di alam fana. Buddha adalah aku, dan aku adalah Buddha. Dengan pedang di tanganku, aku berjalan di alam fana atas nama Buddha, menaklukkan iblis dan membasmi kejahatan. Saat fenomena misterius yang diwujudkan Xiao Chen semakin berubah, dia perlahan-lahan mencapai pemahaman dan memperoleh rasa kejelasan. Jadi, itulah yang terjadi. Sebenarnya tidak masalah apakah itu Buddha di alam fana, atau aku yang ada di alam fana. Itu tergantung pada bagaimana seseorang ingin memahami dan memanfaatkan jurus keempat teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, di alam fana. Jika Buddha ada di alam fana, itu condong ke arah pertahanan dan pencegahan. Ia memanggil Buddha pembunuh ke dunia, membela dari serangan ke segala arah dan mengejutkan kejahatan dunia. Jika aku berada di alam fana, niat membunuhku akan lebih kuat. Aku berjalan di alam fana atas nama Buddha. Aku adalah Buddha, dan Buddha adalah aku. Aku dapat memulai pembantaian dengan pedang di tanganku. Mereka yang tidak menghormatiku adalah jahat. Betapa tirani. Setelah Xiao Chen memperoleh kejelasan dan lebih memahami, dia merasa agak terkejut. Dia tidak menyangka para penganut Buddha, yang dikenal karena kebajikan dan kemurahan hati mereka, memiliki teknik bela diri yang tirani. Prinsip tertinggi dunia menyatakan bahwa hanya yang kuat yang bisa bersikap baik hati. Seseorang memiliki pilihan untuk bersikap baik hati hanya ketika ia tak tertandingi. Yang lemah bahkan tidak dapat bertahan hidup, bagaimana mereka bisa bersikap baik hati dan mengasihani orang lain?
Frasa, Buddha itu baik hati, sebenarnya menunjukkan prinsip tertinggi sekte Buddha, ahli yang tak tertandingi menyimpan belas kasihan di hati mereka, yang lemah tidak mampu dan karenanya harus berlutut kepada Buddha dan mencari kehidupan. Prinsip ini terlalu mendalam dan sulit dipahami, Xiao Chen tidak ingin memikirkannya terlalu dalam. Saat ini, ia memiliki dua pilihan di hadapannya, apakah aku berada di alam fana atau Buddha berada di alam fana. Satu berfokus pada serangan, dan yang lainnya berfokus pada pertahanan. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen membuat pilihannya. Ia memilih pertahanan, Buddha berada di alam fana. Wus! Begitu ia memilih, semua kecuali satu dari berbagai fenomena misterius yang ia wujudkan lenyap. Fenomena misterius dari Buddha pembunuh tertinggi berubah menjadi seberkas cahaya Buddha dan memasuki dahinya. Ia memahami arti sebenarnya dari di alam fana. Xiao Chen membuka matanya dan melihat beberapa orang duduk di atas sajadah di sekelilingnya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Ao Jiao dan Little Yellow Feather telah meninggalkan panggung pemahaman. Xiao Chen menghentikan seseorang dan bertanya, "Saudara ini, apakah kamu tahu berapa lama aku menghabiskan waktu untuk memahami di sini?" Awalnya, orang itu tampak agak tidak sabar. Namun, ketika dia melihat penampilan Xiao Chen, dia bertanya dengan ragu, "Xiao Chen dari Aliansi Surgawi. Itu aku. Jadi, itu kamu. Bentrokanmu dengan Mu Yunzu terjadi sebulan yang lalu. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu baru saja tiba, dan kamu berhasil membuat Mu Yunzu berguling menuruni panggung pemahaman, memberi kami keuntungan. Namun, ngomong-ngomong, kamu harus berhati-hati. Mu Yunzu berkata bahwa dia pasti akan datang dan mencarimu setengah tahun kemudian. Ternyata 1 bulan telah berlalu. Ini masuk akal. Xiao Chen telah mewujudkan semua berbagai kemungkinan fenomena misterius di alam fana di atas laut Dao sebelum akhirnya sampai pada dua pilihan yang benar. Saat Xiao Chen membenamkan dirinya dalam pemahaman, dia telah melupakan waktu. Terima kasih banyak. Xiao Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya dan turun sendiri. Karena 1 bulan telah berlalu, Ao Jiao seharusnya kembali ke kediamannya. Setiap orang hanya memiliki 10 tahun di dunia dewa palsu. Waktu terbatas, tidak seorang pun akan menyia-nyiakannya. Tanpa banyak berpikir, Xiao Chen menuju kediamannya. Dia telah pergi ke platform pemahaman di awal dan mengerjakan di alam fana, jurus keempat teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Dia berhasil memahami arti sebenarnya dari jurus ini dan dapat melakukannya dalam satu tarikan napas tanpa halangan apapun. Pilihan Xiao Chen untuk di alam fana ditakdirkan untuk tidak memiliki sifat membunuh yang kuat, lebih fokus pada pertahanan dan pencegahan. Namun, inilah efek yang diinginkan Xiao Chen. Kekuatan memasuki neraka, jurus ketiga teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, sudah cukup sebagai jurus pembunuh yang kuat. Tak satu pun dari berbagai jurus teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya lebih unggul dari yang lain. Setiap jurus memiliki poin uniknya sendiri dan cocok untuk situasi yang berbeda. Setiap jurus adalah jurus pembunuh yang kuat dan dapat digunakan sebagai kartu truf. Saat Xiao Chen semakin terbiasa dengan di alam fana, dia menyarungkan pedangnya dan berpikir keras. Setiap jurus teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya bisa menjadi jurus pembunuh. Namun, dalam pertarungan normal, seseorang tidak dapat langsung menggunakan jurus pembunuh, pengeluarannya akan berlebihan. Sebelumnya, Xiao Chen memiliki teknik pedang penghancur tentara untuk pertarungan normal. Sekarang setelah dia mencapai tahap penguasa, teknik pedang penghancur tentara tidak bisa lagi mengimbangi. Seseorang bisa memperoleh teknik kultivasi, teknik bela diri, senjata ampuh, dan sumber daya apapun yang mungkin diinginkan di ibu kota ilahi domain suci, asalkan seseorang memiliki koin dewa palsu yang cukup. Wosh! Tepat pada saat ini, Xiao Chen melihat sosok terbang ke arahnya dari jauh. Ketika dia bisa dengan jelas melihat siapa itu, dia melihat bahwa itu adalah Ao Jiao. Dia melambaikan tangannya dan mengabaikan formasi dan batasan kediamannya. Selamat, kamu berhasil bertahan selama sebulan penuh di platform pemahaman. Kamu pasti mendapatkan banyak hal, kata Ao Jiao sambil tersenyum setelah dia mendarat. Little Yellow Feather dan Demon Blood Vulture mengejar Ao Jiao di udara. Xiao Chen menatap Ao Jiao dan tersenyum lembut. Tidak apa-apa, aku berhasil memahami arti sebenarnya dari gerakan membunuh. Setidaknya aku tidak menyia-nyiakan 1 bulan ini.
Ao Jiao menyarankan kepada Xiao Chen, ayo pergi ke menara percobaan. Tempat pertama yang dituju sebagian besar pendatang baru setelah membiasakan diri dengan tempat ini adalah menara percobaan. Pertama, mereka dapat menguji kekuatan mereka. Kedua, mereka dapat memperoleh koin dewa palsu. Haruskah kita pergi nanti? Saat ini, kekuatanku masih memiliki ruang untuk berkembang. Menurut pengenalan utusan domain suci tentang menara percobaan, itu adalah metode utama bagi pendatang baru untuk memperoleh koin dewa palsu. Namun, Xiao Chen khawatir bahwa ada batasan untuk mencoba. Jika dia tidak cukup kuat, pergi hanya akan membuang-buang kesempatannya. Tidak apa-apa, tidak ada batasan untuk mencoba menara percobaan. Kamu dapat pergi kapan saja. Ayo pergi, kalau begitu. Setelah mengobrol sebentar, keduanya tiba di menara percobaan ibu kota ilahi. Menara ujian terletak di tepi danau terbesar di kota itu. Sebuah gang kecil yang ditutupi kayu bambu mengarah langsung ke menara ujian. Itu adalah menara harta karun yang terbuat dari batu giok, dengan total 81 lantai, tampak seperti pedang harta karun yang menembus awan. Menara ujian belum dibuka hari itu. Beberapa kultivator memadati pintu masuk, kebanyakan dari mereka adalah anggota aliansi surgawi yang mengantre dan menunggu. Xiao Chen mengamati menara ujian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana cara mendapatkan koin dewa palsu. Ao Jiao menjelaskan, saat Anda menerobos lantai, Anda akan mendapatkan koin dewa palsu yang sesuai. Anda hanya bisa mendapatkan koin dewa palsu satu kali dengan metode ini. Ini hanya hadiah dasar. Selain itu, ada hadiah tambahan untuk penampilan luar biasa. Penampilan luar biasa. Ya, ada catatan seberapa cepat seseorang melewati setiap lantai. Masuk ke 10 besar dianggap sebagai penampilan luar biasa. Jika Anda dapat memecahkan rekor, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa, dan Anda akan menerima sejumlah besar koin dewa palsu. Kamu bahkan mungkin menarik perhatian dewa palsu senior, yang mungkin memberimu petunjuk di dunia dewa palsu. Jadi, begitulah masalahnya. Menara uji coba ini penuh dengan manfaat. Seseorang tidak hanya dapat menguji kekuatannya, tetapi seseorang juga dapat memperoleh koin dewa palsu. Jika seseorang unggul, seseorang bahkan dapat menarik perhatian para pembangkit tenaga dewa palsu. Xiao Chen. Beberapa orang dari aliansi surgawi mengenali Xiao Chen. Mereka telah mengenalnya dalam perjalanan ke sini, jadi ketika mereka melihatnya, mereka menyapanya. Xiao Chen mengangguk sedikit sebagai jawaban. Ini adalah. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat sebuah prasasti batu di depan menara uji coba dengan banyak orang di sekitarnya. Ini adalah prasasti kemuliaan. Nama pemegang rekor untuk setiap lantai tercatat di sana. Xiao Chen pergi dan melihat dari atas ke bawah. Baris teratas kosong, tidak ada rekor yang ditetapkan untuk lantai ke-81. Dia terus melihat, dan nama yang sangat familiar muncul di depan matanya. Pemegang rekor untuk lantai ke-80, Sekte Asal Semesta, Chu Chaoyun. Orang biasa tidak akan berhubungan dengan 8 faksi super. Mereka hanya bisa tahu tentang faksi yang mewakili mereka. Faksi yang mewakili Sekte Asal Semesta adalah dinasti Tianwu, salah satu dari 3 dinasti yang menduduki wilayah tengah alam besar tengah, sebuah faksi utama. Lebih jauh lagi, orang yang memegang rekor lantai ke-80 adalah Chu Chaoyun dari Sekte Asal Semesta. Dengan kata lain, orang ini seharusnya berasal dari dinasti Tianwu. Jadi, ini bisa jadi Chu Chaoyun yang dikenal Xiao Chen, Chu Chaoyun yang datang ke alam 1000 besar dari alam Kunlun menggunakan benda suci yang ditinggalkan Kaisar Tianwu. Ao Jiao menegaskan dugaan Xiao Chen. Dia berkata dengan lembut, itu benar. Itu adalah Chu Chaoyun yang kamu kenal. Aku bertemu dengannya 5 tahun lalu. Namun, dia menarik perhatian seorang yang kuat dari dunia dewa palsu dan menerima bimbingan tertutup. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih di dunia dewa palsu atau tidak. Itu benar-benar dia. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk mengenang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa kamu mengatakan bahwa sulit untuk mengatakan apakah dia masih di dunia dewa palsu atau tidak? Ao Jiao menjelaskan, menurut aturan dunia dewa palsu, seseorang harus pergi setelah mencapai alam fena ilahi, bahkan jika 10 tahun belum berakhir. Dia memiliki bakat luar biasa dan menerima bimbingan tertutup dari pembangkit tenaga listrik dunia dewa palsu, jadi dia mungkin telah mencapai alam fena ilahi.
Kata-kata Ao Jiao mengejutkan Xiao Chen. Setelah bertahun-tahun berpisah, Chu Chaoyun telah tumbuh sekuat ini. Jika memang begitu, maka hanya ada satu kemungkinan. Dia pasti telah menghubungi istana kerajaan dinasti Tianwu dan menikmati sumber daya istana kerajaan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah itu, dia memasuki sekte asal semesta dan dikirim ke dunia dewa palsu. Ini memberi sedikit tekanan pada Xiao Chen, tetapi itu tidak membuatnya terlalu cemas. Dia telah memperoleh tubuh ilahi dan memiliki garis keturunan naga Azure kelas 8. Kultivasinya pasti lebih lambat dari yang lain. Jika tubuh fisiknya mirip dengan orang lain, dia pasti sudah mencapai puncak tokoh berdaulat sejak lama. Yang harus dia lakukan hanyalah melanjutkan jalannya tanpa terburu-buru, perlahan-lahan membangun akumulasinya. Dia akhirnya akan tiba di titik akhir, mungkin lebih dulu dari yang lain. Xiao Chen percaya diri. 10 tahun di dunia dewa palsu ini adalah waktu yang paling penting untuk pendakiannya ke puncak. Dia terus memindai prasasti kemuliaan dan menemukan bahwa pemegang rekor untuk banyak lantai adalah Chu Chaoyun. Orang ini, aku benar-benar ingin bertemu dengannya lagi, gumam Xiao Chen, merasa terkejut. Faksi-faksi super lainnya memang memiliki akumulasi yang lebih dalam. Tidak ada seorang pun dari aliansi surgawiku di prasasti kemuliaan ini. Kudengar kita tidak dapat menggunakan armor pertempuran paduan di menara ujian. Selain senjata kita sendiri, semua harta lainnya dilarang. Namun, kita memiliki 4 tokoh berdaulat yang menentang surga dalam kelompok kita. Mungkin akan ada perubahan. Kuharap begitu. Saat orang banyak mendiskusikan situasi tersebut, seorang lelaki tua dengan alis dan janggut putih berjalan keluar dari menara ujian. Setelah mengamati orang banyak, dia tersenyum dan berkata, "Jadi, pendatang baru aliansi surgawi telah tiba." Tidak heran begitu banyak orang muncul bersama-sama. Jelas, lelaki tua berjanggut putih ini adalah orang yang bertanggung jawab atas menara ujian. Setelah menjelaskan aturannya, dia berkata dengan serius, hanya 5 orang paling banyak yang dapat memasuki menara ujian ini pada satu waktu. Ingat, setelah masuk, jangan gunakan harta apapun selain senjatamu. Aku tidak akan menguraikan sisanya, lakukan sesukamu. Setelah lelaki tua berjanggut putih itu berbicara, 5 orang segera memasuki menara ujian, merasa percaya diri. Namun, orang pertama yang tereliminasi muncul setelah 7 atau 8 menit, menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Orang ini gagal di lantai pertama. Waktu berlalu dengan cepat. Awalnya, semua orang bersemangat untuk mencoba. Lambat laun, ekspresi mereka berubah agak muram. 4 jam berlalu, dan kebanyakan orang tetap terjebak di lantai pertama. Hanya 2 atau 3 orang yang berhasil mencapai lantai 2. Tidak seorang pun berhasil mencapai lantai 3. Kesulitannya melampaui harapan semua orang. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu terkejut. Ada rintangan kecil setiap 3 lantai dan rintangan besar setiap 9 lantai. Kebanyakan pendatang baru dihentikan sebelum lantai 3. Anda sangat luar biasa jika Anda dapat menerobos 3 lantai pertama pada upaya pertama Anda." Petik 2. Jadi, begitulah masalahnya. Apa yang terjadi jika seseorang menerobos 6 lantai pada upaya pertama? Haha, jika Anda dapat menerobos 6 lantai pada upaya pertama Anda, semua pembangkit tenaga dewa palsu domain suci akan memperebutkan Anda, jawab lelaki tua itu sambil terkekeh dan membelai jenggotnya. Dia tidak percaya ada orang yang bisa menembus 6 lantai dalam percobaan pertama. Xiao Chen merenungkan menara percobaan. Apakah sesulit itu? Lihat, seseorang berhasil menembus lantai 3. Itu pasti saber Demon Wu Meng. Sebuah cahaya berkedip di lantai 4 menara percobaan. Dari 5 orang di sana, hanya saber Demon Wu Meng yang memiliki kekuatan seperti itu. Lantai 4, lantai 5, lantai 6. Saber Demon Wu Meng memanfaatkan momentum, menerobos 2 lantai lagi setelah menembus lantai 3. Namun, dia tidak bertahan lama sebelum menderita kekalahan di lantai 6. Wosh! Wu Meng muncul, tampak agak lelah. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia berkata, menyenangkan. Ekspresi lelaki tua berjanggut putih itu sedikit berubah saat matanya berbinar. Seseorang yang bisa mencapai lantai 6 pada percobaan pertama jarang terjadi, bahkan di antara faksi super lainnya.
Setelah itu, penguasa tombak Moyu dan pemuja pedang Gong Zilan dari aliansi surgawi memasuki menara uji coba di hadapan tatapan penuh harap semua orang. Keduanya tidak mengecewakan mereka, berhasil mencapai lantai 6. Namun, seperti Wu Meng, mereka tidak bertahan lama di sana sebelum dikalahkan. Dari keempat tokoh berdaulat yang menentang surga, hanya malaikat maut Lin Feng yang tersisa. Lin Feng menunjukkan ekspresi dingin. Ekspresinya tampak kusam dan kesepian, tidak menunjukkan warna apapun. Tidak ada yang berani menatapnya lama. Wosh! Tanpa persiapan apapun, Lin Feng diam-diam menerobos masuk ke menara uji coba. Lelaki tua berjanggut putih itu terkejut. Kelopak matanya berkedut saat dia berkata, "Wilayah Dao Kematian." Setelah Lin Feng memasuki menara percobaan, beberapa pembangkit tenaga dewa palsu yang berkultivasi secara tertutup di istana terapung di langit ibu kota ilahi membuka mata mereka. Malaikat maut Lin Feng. Sebelum memasuki dunia dewa palsu, beberapa dewa palsu di domain suci sudah mengetahui namanya. Banyak orang sangat mengagumi Lin Feng. Dia adalah orang yang memahami domain Dao Kematian. Orang seperti itu pasti akan menjadi kaisar berdaulat. Jika dia bisa menyalakan api ilahi di masa depan dan menjadi dewa palsu, dia akan segera bangkit. Lin Feng adalah benih baik yang langka. Baik menerimanya sebagai murid, atau bahkan murid nominal, seseorang akan menikmati manfaat besar. Ao Jiao berkata setelah berpikir sejenak, sungguh kuat. Aliansi surgawi Anda benar-benar berhasil menerima seorang jenius iblis seperti itu. Saya percaya bahwa selama dia menerobos lantai 6, dewa palsu pasti akan muncul untuk membimbingnya. Waktu dewa palsu sangat berharga. Mendapatkan bimbingan tertutup dari dewa palsu di ibu kota ilahi domain suci adalah kehormatan yang sangat tinggi, sesuatu yang langka dan berharga. Xiao Chen berkata dengan lembut, orang ini memang kuat. Namun, karakternya agak aneh. Aku hampir tidak pernah mendengarnya berbicara. Ki pembunuhnya sangat kuat. Namun, aku merasakan aura yang familiar darinya. Aura yang familiar, ya, namun, tidak perlu terlalu dipikirkan. Mari kita lihat berapa banyak lantai yang bisa dia lalui. Di hadapan tatapan penuh harap semua orang, Lin Feng, yang diberi gelar malaikat maut, bertarung dengan kuat dan tidak mengecewakan mereka. Dia menerobos lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, lantai kelima, dan segera tiba di lantai keenam yang krusial. Iblis pedang Wu Meng, penguasa tombak Moyu, dan pemuja pedang Gong Zilan tampak agak gugup. Sebelumnya, keempatnya diurutkan bersama. Ketiganya tersingkir di lantai 6. Jika Lin Feng berhasil melewati lantai 6, itu menunjukkan bahwa Lin Feng lebih kuat dari mereka. Orang-orang sombong ini pasti tidak akan bisa menerimanya. Waktu berlalu perlahan. Tak lama kemudian, Lin Feng menghabiskan lebih banyak waktu di lantai 6 daripada iblis pedang Wu Meng dan yang lainnya. Apakah orang ini benar-benar akan menembus lantai 6? Kata iblis pedang Wu Meng sambil mengerutkan kening. Setelah mengalami kengerian lantai 6, dia tentu tahu betapa sulitnya itu. Wosh! Tepat saat Wu Meng, Mo Yu, dan Gong Zilan merasa ragu, sebuah cahaya menyala di menara percobaan, lalu muncul kembali di lantai 7. Lin Feng telah menerobos. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar berhasil menembus lantai 6. Memasuki ibu kota ilahi domain suci dengan orang seperti itu membuat seseorang merasakan tekanan seperti gunung. Setelah menembus lapisan ke-6, Lin Feng menghabiskan lebih banyak waktu di lantai ke-7, beberapa kali lipat lebih banyak daripada di lantai ke-6. Jelas, dia sudah kehabisan tenaga. Namun, Lin Feng bertahan dan menerobos lantai lain, mencapai lantai ke-8. Kemudian, dia mencapai lantai ke-9 di depan tatapan kaget semua orang. Rahang para pengikut faksi super lainnya hampir jatuh karena terkejut. Mencapai lantai ke-9 pada upaya pertama di menara percobaan, ini mengerikan. Namun, keajaiban berakhir di sana. Lin Feng kalah di lantai ke-9. Begitu menara percobaan mengirim Lin Feng keluar, 4 ahli dewa palsu turun dari langit. Setelah menampakkan diri, mereka mengeluarkan undangan kepadanya. Aura kuat dewa palsu mengeluarkan tekanan yang tak terlihat, beberapa orang tidak bisa bernapas. Namun, ketika Lin Feng muncul, keempat dewa palsu tersenyum dan berjalan mendekat setelah menarik aura mereka. Haha, menurutku, tidak perlu bagi kita berempat untuk bertarung di sini. Itu benar.
Ini bukan tempat untuk berbicara. Sahabat kecil Lin Feng, apakah kau bersedia ikut dengan kami dan pergi ke tempat lain untuk berbicara? Sedikit keraguan melintas di mata Lin Feng sebelum dia mengangguk tanpa suara. Wosh! Dalam sekejap mata, para dewa palsu dan Lin Feng menghilang dari pandangan semua orang. Sial, 4 dewa palsu yang kuat secara bersamaan menyukainya. Para murid dari faksi super lainnya merasa agak iri saat melihat pemandangan ini. Dibandingkan dengan anggota aliansi surgawi yang baru tiba, mereka sangat memahami kehormatan seperti apa yang dinikmati seseorang dengan memiliki dewa palsu yang disukainya. Bagi para ahli dewa palsu untuk menggunakan sebagian waktu mereka yang berharga untuk membimbing orang-orang dalam suasana tertutup, akan ada manfaat yang tak ada habisnya. Namun, hanya para jenius di antara para jenius yang bisa membuat dewa palsu menyukai mereka dan meluangkan waktu untuk membimbing mereka. Dalam keadaan normal, dewa palsu bahkan tidak akan repot-repot melirik tokoh berdaulat yang biasa-biasa saja. Melihat 4 dewa palsu membawa Lin Feng pergi di depan mata mereka, Wu Meng, Gong Zilan, dan Mo Yu merasa agak tidak berdaya. Gong Zilan merasa agak kesal saat dia berkata, aku bisa membentuk energi ilahi terlebih dahulu. Mengapa tidak ada ahli dewa palsu yang menyukaiku? Wu Meng tersenyum mengejek, simpan saja. Trikmu tidak ada artinya di hadapan kaisar berdaulat, apalagi ahli dewa palsu. Aku akan membuktikannya kepada semua orang. Alasan utama Lin Feng menarik 4 dewa palsu pada percobaan pertamanya bukanlah karena dia berhasil menembus ke lantai 6. Sebaliknya, sebelum dia tiba di sini, namanya sudah beredar di antara beberapa kalangan di dunia dewa palsu. Dao Agung tingkat tinggi jauh lebih kuat daripada Dao Agung atributif. Di antara dewa palsu, hanya sedikit yang bisa memahami Dao Agung tingkat tinggi seperti itu. Namun, begitu seseorang memahaminya, dia akan menjadi luar biasa. Tanpa kecuali, dia akan berada di antara puncak dewa palsu, eksistensi yang begitu kuat sehingga kehadiran mereka saja sudah mencekik yang lain. Sementara benih seperti Lin Feng masih jauh dari alam dewa palsu, begitu dia mencapainya, dia akan segera melampaui banyak dewa palsu generasi lama. Statusnya akan melambung tanpa batas. Para dewa palsu yang mendekatinya seperti menjalin hubungan dengan warga biasa yang ditakdirkan untuk menjadi kaisar di masa depan. Hanya ada manfaat dan tidak ada salahnya melakukan ini. Selain itu, Lin Feng menunjukkan bakat yang luar biasa. Tentu saja, para ahli dewa palsu akan bersedia menghabiskan waktu mereka untuk membimbing orang seperti itu. Memikirkannya saja sudah membuat semuanya jelas. Meskipun semua orang memahami prinsipnya, para anggota aliansi surgawi dan faksi-faksi super lainnya di sini masih merasa terkejut. Xiao Chen, apa pendapatmu? Ao Jiao menatap Xiao Chen dengan nakal. Di alam kubah langit dan alam Kunlun, selalu ada orang lain yang mengaguminya. Orang-orang seusianya akan merasakan tekanan luar biasa darinya, yang terpaksa mengejarnya. Setelah datang ke dunia dewa palsu, Xiao Chen menjadi seperti orang biasa, mengejar orang lain dari belakang. Xiao Chen mengerti apa yang dimaksud Ao Jiao. Dia berkata, aku sudah terbiasa dengan itu. Sejak datang ke alam 1000 besar, aku sudah mengalami terlalu banyak hal seperti ini. Para jenius iblis dan bakat luar biasa lainnya di alam 1000 besar tidak terlalu mengejutkan Xiao Chen. Xiao Chen sudah terbiasa dengan itu. Tidak perlu iri pada orang lain. Jika dia ingin menonjol, yang harus dia lakukan hanyalah memperlihatkan keadaan siklusnya. Jika demikian, dia pasti akan menikmati perhatian yang menyaingi apa yang diterima malaikat maut Lin Feng. Namun, tidak perlu untuk itu. Bertahun-tahun yang lalu, Xiao Chen mulai memahami bahwa seseorang harus hidup untuk dirinya sendiri. Dia baru saja mendapatkan kembali kondisi siklusnya dan jauh dari menggunakannya dengan bebas. Dia hanya akan mempertahankan ritmenya dan melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Dia tidak akan membiarkan masalah dunia mengganggu kondisi mentalnya. Ao Jiao tersenyum tipis dan tidak membahas topik ini lebih lanjut. Kemudian, dia bertanya dengan serius, menurutmu, berapa banyak lantai yang bisa kamu lewati pada percobaan pertama? Kebanyakan orang tidak dapat menembus lantai ketiga menara percobaan pada percobaan pertama mereka. Dari 110 orang aliansi surgawi, hanya 4 atau 5 orang yang bisa melewati lantai 3. Selain Lin Feng, hanya Gong Zilan, Mo Yu,
dan Wu Meng yang berhasil mencapai lantai 6. Xiao Chen berjubah putih, mengapa kau belum mencoba? Saat Xiao Chen dan Ao Jiao mengobrol, dia melihat penguasa tombak Mo Yu dan iblis pedang Wu Meng berjalan mendekat. Orang yang berbicara adalah iblis pedang Wu Meng, seorang pria kekar dan lugas. Keduanya belum pernah berinteraksi sebelumnya. Xiao Chen terkejut bahwa pihak lain mengambil inisiatif untuk datang. Xiao Chen menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Mo Yu dan aku bertaruh apakah kau bisa mencapai lantai 6 atau tidak. Dia tidak percaya kau bisa, sama sekali meremehkanmu. Iblis pedang tersenyum, memancarkan ki pembunuh yang kuat. Dia tampak sangat ganas. Sementara senyum ini mencoba menyampaikan keramahan, dia tetap tampak sangat mengintimidasi. Mo Yu, yang memiliki tombak tersampir di punggungnya, menunjukkan ekspresi dingin dengan mata sedingin es. Dia memancarkan aura yang mirip dengan Lin Feng, tetapi ada perbedaan mendasar. Dia mengolah Ice Grid Dao, dan sifatnya seperti itu. Dia tidak seperti Lin Feng, yang matanya sama sekali tidak berwarna. Mo Yu berkata dengan dingin, berhentilah membuat masalah. Bagiku, Xiao Chen adalah lawan yang sekelas dengan Lin Feng. Dia hanya kekurangan waktu. Wu Meng tertawa, hahaha. Aku tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, kamu tidak percaya bahwa Xiao Chen dapat mencapai lantai 6 sekarang, tetapi aku percaya. Xiao Chen, jangan mengecewakanku. Kami berdua bertaruh 100 koin dewa palsu. Jelas, evaluasi tinggi oleh seorang ahli seperti Wu Meng adalah hal yang membahagiakan. Xiao Chen berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Sekarang, sebagian besar pendatang baru aliansi surgawi telah mencoba menara percobaan. Setelah bertukar beberapa kata dengan keduanya, Xiao Chen berjalan ke menara percobaan. Xiao Chen, kudengar dialah yang menyebabkan Mu Yunzu berguling dari 100.000 anak tangga. Hentikan, kakak seniormu hanya ceroboh. Jika bukan karena Putri Dewa Matahari Istana Dewa Bela Diri dan binatang suci gagak emas, kakak seniormu dapat membunuhnya dengan satu tangan dan masih memiliki banyak yang tersisa. Petik 2. Saya mendengar bahwa dia baru berusia 47 tahun ini, sama seperti para jenius dari Sekte Asal Semesta dan Istana Dewa Bela Diri. Potensinya tidak terbatas. Kemunculan Xiao Chen memicu diskusi yang riuh. Masalah yang terjadi di platform pemahaman 1 bulan yang lalu muncul tak terelakkan. Segera, banyak murid Tanah Suci Surga yang mendalam merasa kesal dan mulai membantah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di atas istana yang tinggi di langit ibu kota ilahi domain suci, seorang lelaki tua tiba-tiba turun. Lelaki tua ini memancarkan aura yang kuat dan niat pedang yang besar. Lelaki tua lainnya berjalan keluar dari istana dan berkata, Simu, kau datang. Simu mengangguk dan berkata dengan lembut, kudengar 2 bibit pendekar pedang yang hebat ada di antara kelompok terbaru aliansi surgawi. Sepertinya mereka telah pergi ke menara percobaan. Kau mencari pewaris. Aku sudah tua dan tidak ingin teknik pedang yang kukerjakan dengan keras hilang. Hah, sulit untuk menemukan pewaris. Dasar bodoh. Kau terlalu tinggi dalam menilai sesuatu. Selama beberapa abad terakhir, kami, teman-teman lamamu, telah memperkenalkan begitu banyak bibit kepadamu, mencoba membantumu menemukan seorang jenius untuk menggantikanmu. Bahkan jika kami tidak mengirim 10.000 kepadamu, setidaknya ada 8 atau 9.000. Kaulah yang tidak menyukai mereka. Jelas, kedua lelaki tua ini memiliki hubungan yang baik. Mereka tidak menahan diri saat mereka bercanda. Dewa palsu Simu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lebih baik tidak punya apa-apa daripada punya sesuatu yang di bawah standar. Karena aku tidak dapat menemukan seseorang yang cocok, lebih baik aku saja yang mengakhirinya. Apakah mereka sudah mulai? Wu Meng sudah keluar, tetapi aku merekam seluruh proses usahanya untukmu. Yang satunya akan segera masuk. Orang tua itu menyerahkan sepotong batu giok kepada Simu setelah selesai. Simu menerima sepotong batu giok itu dan melihatnya sekilas. Kemudian, matanya berbinar. Orang tua lainnya tersenyum dan berkata, orang ini dikenal sebagai setan pedang di aliansi surgawi. Ketika dia mengeksekusi teknik pedangnya, dia menjadi seperti iblis yang gila. Dia menggunakan ki pembunuhnya tanpa pandang bulu, menggunakannya tanpa ragu-ragu, tetapi dia tidak jatuh ke dalam dao iblis.
Jelas, dia dapat mengendalikannya dengan bebas, menunjukkan kuantitas dan kendali yang baik. Dia adalah pendekar pedang jenius yang langka. Tidak buruk, tidak buruk. Gerakan iblis yang gila seperti itu sangat langka. Dia adalah pendekar pedang sejati dengan hati seorang pendekar pedang. Simu menyingkirkan sepotong batu giok itu dan mengangguk memuji. Namun, dia tidak menunjukkan ketertarikan. Dia bertanya dengan serius, bagaimana dengan orang lain? Orang lain itu sama luar biasanya. Dia memasuki aliansi surgawi pada usia 47 tahun. Dia dijuluki pendekar pedang berjubah putih. Meskipun dia muda, teknik pedangnya terlatih dan stabil. Dia menjalankan dao pedang yang dia temukan sendiri, berbeda dari berbagai sekolah keterampilan pedang. Saat memperkenalkan Xiao Chen, lelaki tua ini dengan murah hati menghujani pujian seperti sebelumnya. Dia menciptakan dao pedangnya sendiri. Dia baru berusia 47 tahun, dan dia ingin menciptakan dao pedangnya sendiri. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, terlalu sombong. Gerutu Simu tidak puas dan mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan lelaki tua lainnya. Jangan menilai begitu cepat, kebetulan dia baru saja memasuki menara percobaan. Jadi, mari kita tonton dulu, usul lelaki tua lainnya. Simu mengangguk dan berkata, kita lihat saja nanti. Saat ini, banyak anak muda yang sombong dan angkuh. Tidak mau tunduk pada siapapun. Mereka selalu ingin naik ke surga dalam satu langkah, meremehkan para ahli senior dan merasa bahwa mereka dapat mengukir jalan yang melampaui para pendahulu mereka. Kenyataannya, mereka semua adalah orang-orang bodoh. Pada saat mereka merasa menyesal, semuanya sudah terlambat. Jantung lelaki tua lainnya berdebar kencang. Teman lamanya Simu membenci orang-orang yang paling bercita-cita tinggi. Sepertinya akan sulit bagi Xiao Chen untuk menarik perhatian Simu. Setan pedang Wu Meng memiliki lebih banyak harapan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam menara percobaan, Xiao Chen tetap tenang saat memasuki lantai pertama. Dia tidak tahu bahwa dua dewa palsu saat ini sedang memperhatikan setiap gerakannya. Xiao Chen dengan penasaran mengamati sekelilingnya saat dia melihat sekeliling lantai pertama. Kemudian, sosok cahaya kecil, mirip dengan roh alam-alam rahasia, muncul di hadapannya. Xiao Chen dari Aliansi Surgawi, selamat datang di Menara Percobaan. Akulah roh benda yang bertanggung jawab untuk menjaga Menara Percobaan. Karena ini adalah percobaan pertamamu, kau tidak memiliki banyak hak istimewa. Saat ini, kau hanya punya satu. Kau boleh memilih lingkungan untuk lantai pertamamu, dataran tandus, gurun, atau padang rumput. Apakah ada lagi? Dengan hak istimewamu saat ini, kau hanya punya tiga ini untuk saat ini. Xiao Chen berpikir keras. Ketiga lingkungan itu sangat mirip, tidak ada yang cocok dengan atributnya, jadi dia dengan santai memilih satu. Gurun. Bagus. Percobaan lantai pertama akan dimulai. Semoga kau beruntung. Isi persidangan. Saat Xiao Chen berdiri di lautan pasir, dia melihat sekeliling dengan waspada. Dia memikirkan bagaimana persidangan akan berlangsung, tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Meskipun dia merasa sangat yakin bisa melewati lantai 3, beberapa orang dari Aliansi Surgawi jatuh di lantai pertama setelah ceroboh. Wosh! Tiba-tiba, seseorang berpakaian hitam, dengan hanya matanya yang terbuka, muncul dari pasir. Kultivator ini memiliki dua pedang di punggungnya saat dia menyerang Xiao Chen. Lautan pasir yang tak terbatas membumbung tinggi seperti gelombang laut di belakang pria berpakaian hitam di tengah suara gemuruh. Ini menunjukkan betapa kuatnya aura pria berpakaian hitam ini. Saat pria berpakaian hitam itu menghunus dua pedangnya dan menebasnya, dia menciptakan fenomena yang menakutkan dan misterius. Langit langsung berubah menjadi hitam pekat, dan kekuatan pedang yang besar dan menakutkan menekan ke bawah. Xiao Chen berbalik, menghunus pedangnya, dan langsung menyebarkan domain dao gunturnya. Dia menahan kekuatan pedang pihak lain saat dia dengan mudah memblokir dua pedang pihak lain dengan pedang tirannya. Pasir di bawah kakinya tidak bergerak sama sekali. Sial, sial, sial. Kultivator bertopeng dan berpakaian hitam itu tidak berhenti setelah gagal mendaratkan serangan. Pedang kembarnya menari-nari saat ia melancarkan serangan gila-gilaan di udara. Awan petir segera menutupi langit. Setiap gerakan membawa kekuatan petir. Ini membuat Xiao Chen agak tercengang. Tanpa diduga,
Pihak lain juga memiliki domain Dao Petir. Penggunaan pedang kembar oleh pihak lain juga membuka mata. Serangan kultivator berpakaian hitam ini sangat intens, hampir mengejutkan Xiao Chen. Keterampilan pedangnya sangat luar biasa dan tidak menunjukkan celah yang jelas. Menarik, Xiao Chen tersenyum. Ia menghindari bilah pedang untuk sementara, bergerak mundur saat ia dengan tenang menganalisis kekuatan lawan. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan. Xiao Chen menghadapi gerakan saat mereka datang, tidak menjadi gugup sama sekali. Keduanya bertarung dengan domain Dao Petir mereka dan bentrok dengan keterampilan pedang mereka. Mereka bertempur dengan sengit di padang pasir kuning yang luas. Kultivasi pihak lain satu tingkat lebih tinggi dariku, dan dia memiliki banyak pengalaman tempur. Dia juga menguasai domain Dao Petir sepertiku. Dia tidak takut sakit, dan semua kerusakan yang kuberikan padanya tampaknya tidak memengaruhinya. Mengapa ini terasa familiar? Saat Xiao Chen menganalisis kekuatan lawan, dia merasa terkejut menemukan rasa familiar. Telur hitam dan putih, boneka tempur. Tiba-tiba, inspirasi muncul di benaknya. Jika itu benar, akan bisa dimengerti mengapa beberapa orang bahkan tidak bisa menyelesaikan tahap pertama. Bagaimanapun, Xiao Chen telah dipermalukan oleh telur hitam dan putih selama 4 tahun sebelumnya. Sementara kultivator bertopeng hitam sebelum Xiao Chen mungkin lebih lemah dari telur hitam dan putih, tidak secerdas mereka, dan tidak memiliki kekuatan dewa palsu, akan sulit bagi yang lain untuk menyesuaikan diri dengan boneka tempur ini dengan cepat saat menghadapinya untuk pertama kalinya. Kalah di lantai pertama sangatlah normal. Jika seperti dugaanku, maka aku memiliki keuntungan besar dalam ujian ini. Bagaimanapun, Xiao Chen telah melawan telur hitam dan putih selama 4 tahun. Dia sangat akrab dengan boneka tempur seperti itu, setelah berlatih melawan mereka selama 4 tahun. Dibandingkan dengan pendatang baru lainnya, dia memiliki keuntungan yang sangat besar. Tidak perlu terburu-buru, aku akan melakukannya perlahan-lahan. Xiao Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin ada peluang besar di hadapannya, dan dia harus memanfaatkannya dengan benar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Banyak anggota aliansi surgawi di luar menara ujian dan anggota faksi super lainnya memperhatikan ujian Xiao Chen. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah anggota aliansi surgawi termuda dalam sejarah. Sebulan yang lalu, dia membuat badai besar. Jika Xiao Chen tidak menunjukkan hasil apapun di menara ujian, yang lain akan mengejeknya. Ini terutama terjadi pada orang-orang tanah suci surga yang mendalam. Mereka berharap Xiao Chen akan tersingkir di lantai pertama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas istana di langit, lelaki tua di seberang dewa palsu Simu berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya Xiao Chen ini hanya rata-rata dan tidak terlalu menonjol. Tidak seperti orang-orang di bawah, dewa palsu dapat melihat ke dalam menara ujian. Kedua dewa palsu dapat melihat setiap tindakan Xiao Chen secara terperinci. Simu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum tentu begitu. Lihat matanya murni dan jernih. Sejak awal, matanya tidak menunjukkan fluktuasi, seperti air yang tenang di sumur kuno. Jelas, dia memiliki kondisi mental yang luar biasa, dan keterampilan pedang yang dia tunjukkan bahkan lebih indah. Indah. Orang tua lainnya tampak bingung. Meskipun dia tidak terampil dalam pedang, dia dapat mengatakan bahwa keterampilan pedang Xiao Chen tidak menonjol dalam aspek apapun. Simu tersenyum tipis sambil berkata, ya, sangat hebat. Dia sedang menguji kekuatan boneka tempur ini. Namun, dia menggunakan keterampilan pedangnya untuk mencegah boneka tempur itu maju lebih jauh saat dia mengujinya. Dia memiliki kendali sempurna atas kekuatannya, tidak lebih atau kurang, tidak menyia-nyiakan apapun, sangat menguntungkannya. Meskipun dia tampak biasa saja, pada kenyataannya, ini tidak mungkin terjadi tanpa fondasi yang kuat. Bagaimanapun, Simu adalah dewa palsu yang terkenal karena keterampilan pedangnya. Matanya tajam dan akurat. Dari penampilan Xiao Chen, dia sudah mengerti bahwa dia telah salah dalam mengevaluasinya. Xiao Chen ini jelas bukan orang sombong yang bertindak berlebihan. Namun, ini adalah dunia dewa palsu, tempat berkumpulnya orang-orang yang cakap dan berbakat. Meskipun dia cukup bagus sekarang, itu saja. Itu masih jauh dari cukup untuk dunia dewa palsu, kata Simu, mengganti topik pembicaraan.
Dia telah menetapkan pandangannya sangat tinggi, dan arti dari kata-katanya jelas. Xiao Chen cukup bagus tetapi masih terlalu kurang pengalaman. Bagi yang lain, dia mungkin bakat yang luar biasa. Bagi Simu, dia masih terlalu rendah, tidak mampu mencapai standar yang diperlukan untuk meneruskan mantel Simu. Orang tua di seberang Simu tersenyum tipis. Sepertinya orang yang beruntung untuk meneruskan mantel pedang jahat Simu adalah Wu Meng dari Aliansi Surgawi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam menara percobaan, di tengah padang pasir yang luas. Aku hampir sampai. Seperti yang kuduga, lawan di menara percobaan ini adalah versi yang lebih lemah dari telur hitam dan putih. Dalam hal ini, Xiao Chen tidak perlu terus mengacaukannya. Dengan pikiran ini, aura Xiao Chen tiba-tiba berubah. Dao pedang yang sempurna, tubuhku sebagai pedang, barang-barangku sebagai pedang, pikiranku sebagai pedang. Pada saat itu, cahaya pedang muncul di sekujur tubuh Xiao Chen. Jubah putihnya adalah pedang, rambutnya semua pedang, butiran pasir di sekelilingnya adalah pedang, semuanya menjadi pedang. Kakak, satu ayunan. Hanya dengan satu ayunan, ribuan cahaya pedang langsung menusuk kultivator berpakaian hitam itu, menembus ribuan lubang di dalamnya. Cahaya pedang yang kuat meledak keluar dari setiap lubang. Kemudian, ada retakan, dan kultivator berpakaian hitam itu hancur menjadi tumpukan puing. Itu memang boneka tempur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ini, dua dewa palsu yang memperhatikan Xiao Chen di istana merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin Xiao Chen tiba-tiba menghancurkan boneka tempur itu dalam sekejap mata dengan satu serangan pedang? Beberapa saat sebelumnya, Xiao Chen tampak tenang dan mantap, tampak lembut. Pada saat berikutnya, dia tampak tajam dengan niat pedang yang membumbung ke awan. Ini terasa luar biasa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Suara gemuruh meraung lagi, dan lautan pasir melonjak di kedua sisi Xiao Chen, seperti ombak besar yang menyapu. Dua boneka tempur lainnya muncul. Waktu yang tepat, rasa lapar pertempuran Xiao Chen mencapai puncaknya. Dia tersenyum dan tidak menahan diri, terus mengeksekusi teknik pedang sempurna. Sikap penakluk naga, sikap bulan jatuh, sikap mencapai awan. Niat pedang langsung gerimis di seluruh padang pasir yang luas. Padang pasir bergolak di bawah kaki Xiao Chen seperti lautan sungguhan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 gerakan. Hanya dalam 3 gerakan, Xiao Chen memotong dua boneka tempur menjadi beberapa bagian, tampak sangat tirani. Pertunjukan ini membuat dua orang tua dewa palsu yang menonton tercengang. Dia tidak terlihat seperti pendatang baru. Xiao Chen memahami semua celah dan kelemahan boneka tempur ini. Dao pedang ciptaannya sendiri membuat orang tua itu terkesiap kagum, mata mereka berbinar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen tidak sombong. Jika dia tidak membaik setelah dipermalukan oleh telur hitam dan putih selama beberapa tahun, dia mungkin juga bunuh diri. Setelah dia menghancurkan dua boneka tempur, 3 boneka tempur muncul. Setelah dia menghancurkannya, 4 boneka lagi muncul. Ini berlanjut hingga 9 boneka tempur muncul di hadapan Xiao Chen. Kemudian, suara roh barang menara ujian terdengar di sampingnya. Peserta ujian Xiao Chen, ini gelombang terakhir. Jika kamu membunuh semua lawanmu, kamu akan lulus ujian. Gelombang terakhir. Kalau begitu, mari kita akhiri dengan ledakan besar. Kemenangan berturut-turut secara signifikan meningkatkan momentum Xiao Chen, setelah mendorongnya ke puncak sejak lama. Namun, momentum itu terus melambung. Niat pedang yang menyala-nyala dan awan petir yang menutupi langit menelan segalanya, tak terbendung. Teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, memasuki neraka. Untuk gelombang serangan terakhir, Xiao Chen langsung mengeluarkan jurus pembunuh terkuatnya, jurus teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya dengan kekuatan ofensif terkuat dan energi paling kejam. Buddha berkata, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Cahaya pedang menyebar di padang pasir yang luas, dan angin bertiup kemana-mana. Suara hantu meratap dan melolong terdengar, menghadirkan neraka Asura yang tidak jelas. Angin pedang yang melolong membuat lautan pasir bergelombang dengan ombak, tidak pernah berhenti sejenak. Neraka Asura sepenuhnya terwujud dan mengelilingi Xiao Chen berlapis-lapis. Ribuan hantu jahat dan roh-roh yang dirugikan yang tak terbatas muncul. Sepertinya dia telah memasukkan neraka ke dalam tubuhnya.
Jika dia ceroboh, dia mungkin berubah menjadi kaisar iblis neraka. Api yang kuat menutupi seluruh tubuh Xiao Chen, membakar tanpa henti. Dia tampak gila, dengan ekspresi jahat. Hanya matanya yang tetap setenang air yang tenang. Swastika Buddha muncul di dahinya. Begitu swastika Buddha muncul, berbagai hantu jahat, roh-roh yang dirugikan, dan setan neraka pada Xiao Chen memasuki pedangnya. Pada saat itu, Xiao Chen tidak lagi tampak seperti sedang memegang pedang tetapi naga jahat dari neraka yang menguasai dunia, yang ingin menghancurkan dunia. Xiao Chen merasa bahwa pedang di tangannya bahkan dapat menembus langit. Energi kuat yang terkandung dalam pedangnya membuatnya gemetar, melonggarkan cengkeramannya. Saat 9 boneka tempur menyerbu, Xiao Chen meraung dan mengayunkan pedangnya. Cahaya meledak. Sebelum 9 boneka tempur itu sempat bereaksi, kekuatannya meledakkan mereka hingga menjadi debu. Kemudian, gelombang kejut itu melenyapkan debu itu hingga tak bersisa. Ketika cahaya itu menghilang dan badai mereda, hanya dengungan pedang Xiao Chen yang tersisa di padang pasir. Segala sesuatu yang lain sunyi senyap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar menara ujian, semua orang mengobrol santai. Mereka tidak khawatir tentang Xiao Chen yang berhasil melewati lantai pertama. Tentu saja, sekelompok orang berharap Xiao Chen kalah di lantai pertama. Jangan sampai tersingkir di lantai pertama. Kalau tidak, kalian akan menjadi bahan tertawaan besar, kata seorang murid tanah suci surga yang mendalam sambil menatap menara ujian dengan niat jahat. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat. Kekuatan dan tekanan yang mengerikan meletus dari menara ujian. Selain Xiao Chen, semua murid di menara ujian terlempar keluar. Apa yang sedang terjadi? Ujianku belum berakhir, kan? Orang-orang ini merasa bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang dari aliansi surgawi dan faksi-faksi super lainnya juga tampak bingung, sama-sama tidak tahu apa-apa. Wosh! Tiba-tiba, prasasti kemuliaan menyala dengan cahaya terang, cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada matahari, menerangi seluruh ibu kota ilahi. Setelah cahaya itu menyebar, sebuah nama di prasasti kemuliaan berubah. Kemudian, sebuah suara bergema di seluruh ibu kota ilahi domain suci, berdering di setiap sudut. Peserta ujian Xiao Chen, selamat karena telah memecahkan rekor lantai pertama menara ujian. Rekor ini tetap tak terpecahkan selama hampir 1000 tahun. Oleh karena itu, Xiao Chen dari aliansi surgawi dihadiahi 10.000 koin dewa palsu tambahan. Para anggota aliansi surgawi dan faksi super lainnya di luar menara ujian tercengang dan terperangah. Beberapa murid dalam kultivasi pintu tertutup membuka mata mereka dan melihat ke arah menara ujian. Banyak dewa palsu muncul di istana tempat mereka tinggal, diam-diam memperhatikan. Bagaimana dia memecahkan rekor? Benarkah itu? Setan pedang Wu Meng dan penguasa tombak Mo Yu sama-sama tercengang. Mereka sama sekali tidak menduga hal ini. Peserta ujian Xiao Chen, selamat karena telah memecahkan rekor lantai pertama menara ujian. Rekor ini tidak pernah terpecahkan selama hampir 1000 tahun. Oleh karena itu, Xiao Chen dari aliansi surgawi diberi hadiah 10.000 koin dewa palsu tambahan. Suara bergema itu terdengar lagi, pengumuman itu diulang 3 kali. Suara yang tersisa terus bergema di sekeliling, memberi tahu semua orang bahwa ini nyata.